Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, siapkan hati dan pikiranmu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini, kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Untuk itu saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ ada kelepasan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya ada dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Inilah menjadi doa kami dengan penuh ucapan syukur. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita mau bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Sebab dia ajaib, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Woo! Yesus Tuhan, namamu besar, namamu ajaib, amin. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja, amin Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, biasa, rasa mulia. Yesus nama di atas segala nama, amin. Engkau ajaib Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, 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 yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami berseru, oh Engkau ajaib, Engkau Allah penolong hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, amin Tuhan. Sepenuh jiwa
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan kami percaya. Oh, tak pernah ragu akan kesetiaan. Amin. Kau pegang hidupku, katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya Yesus, Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapak, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena kebaikan-Mu Tuhan, sampai saat ini kami masih merasakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda
kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Allah bataka ya raba ya Kau berfirman Tuhan, selamatkan hidup kami. Kau menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sembah. Ya Allah bayashi, ya Allah bataka ya raba ya. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sembah Tuhan. Naikkan pujian syukur buat Tuhan pagi hari ini. Berikan kebaikan Tuhan, nyatakan kasih-Mu, hidupmu dalam Tuhan. Ya Allah bataka ya raba ya ya Allah bayashi. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari masing-masing pribadimu di rumah saat ini, mau datang fokus, hati kita mau datang menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, Kau berfirman, sembuhkan hidup kami. Kau bersabda, selamatkan hidup kami. Hanya rasa terima kasih kami Tuhan kepada-Mu pagi hari ini yang bisa kami naikkan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih Tuhan. Berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tangan, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, pernah terlambat menolongku. Terima kasih.
Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Urapi kami dimanapun kami berada, dimanapun kami ada. Tuhan tolong biar kami bisa fokus akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi seorang berkat bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bawa hati kita, pikiran kita untuk fokus pada firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya akan lanjutkan seri yang kedua tentang opportunity of life, kesempatan dalam hidup. Minggu lalu kita telah membahas ya bagaimana kesempatan dimulai. Bapak Ibu, mari kita mau review lagi. Yang pertama, kesempatan dimulai dari mindset, pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Pola pikir yang berubah, diubah dari yang jahat menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang salah menjadi benar, dari yang gagal menjadi berhasil, menjadi sukses. Itulah yang kita harus rubah. Jadi pola pikir kita harus berubah. Yang kedua, opportunity dimulai dari sebuah tindakan, action. Tindakan yang disertai di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tindakan kita juga harus berhikmat. Tindakan kita juga harus taat kepada apa yang Tuhan suruh. Kalau itu yang Tuhan berikan, kalau itu yang Tuhan suruh, mari lakukan dengan penuh ketaatan. Tapi kalau itu kesempatan bukan dari Tuhan, jangan coba-coba lakukan. Ketiga, minggu lalu kita bahas kesempatan dimulai dari sebuah komitmen. Nah ini penting, setelah kita berubah pikiran kita, setelah kita punya tindakan yang dalam iman, ketaatan, berhikmat kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kita harus punya komitmen yang menjaga pola pikir kita dan tindakan kita terus konsisten kita jalankan. Mari kita mau sama-sama mengalami kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau pakai untuk hal yang luar biasa. Nah hari ini saya mau mulai khotbah saya beri judul Opportunity of Life dengan sebuah kisah yang kita ambil dalam kitab Yohanes pasal ke-5. Cerita ini cerita yang sangat terkenal. Tapi dalam cerita ini ada hal yang kita bisa pelajari tentang kesempatan dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar banyak hal tentang kesempatan itu sendiri. Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Selanjutnya kita lihat ayat yang berikut, ayat keempat. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Luar biasa. Saudara perhatikan kalau kita mengaitkan cerita kisah ini tentang opportunity, tentang kesempatan. Ada seorang yang udah punya sakit selama 38 tahun. Ini waktu yang sangat tidak pendek tapi lama. Sangat menunggu kesabaran, menanti sebuah kepastian selama 38 tahun. Apa yang terjadi? Dia menanti, menunggu. Nah dari ayat ini kita bisa lihat opportunity, kesempatan berbicara soal sebuah waktu. Nah kita lihat bersama-sama apa yang kita harus pahami ya dalam waktu itu. Kesempatan adalah waktu yang Tuhan berikan. Waktu berbicara soal masa. Ya, berbicara soal ada waktu yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita.
Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berkata begini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Jadi dari ayat yang kita baca, bagaimana pengkhotbah menjelaskan waktu itu berharga. Waktu itu penting. Jadi kesempatan adalah waktu yang Tuhan berikan. Kesempatan adalah sebuah opportunity ya, yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saya mau jelaskan soal waktu. Ada waktu yang disebut kairos, yaitu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang dalam kehidupan kita. Itu rahasia Tuhan. Itu kedaulatannya Tuhan. Tapi ada satu waktu lagi yang disebut yaitu kronos. Adalah waktu manusia. Yang Tuhan berikan, yang terus berjalan ke depan. Kronos, waktu yang Tuhan berikan buat manusia. Yang kita terus jalankan dalam kehidupan kita. 1 hari 24 jam. 1 menit 60 detik. 1 minggu 7 hari, itulah namanya kronos, waktu manusia. Nah, apa yang mempertemukan waktu Tuhan, kairos, dengan waktu manusia, kronos, yaitu kesempatan. Waktu Tuhan dan waktu manusia dipertemukan oleh sebuah kesempatan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kita harus benar-benar peka, kita harus benar-benar mengerti. Kesempatan adalah waktu yang Tuhan berikan di dalam waktu manusia. Nah, kesempatan selalu bersifat maju. Ya, future, selalu ke depan, tidak pernah mundur. Ingat, kesempatan selalu menuntun kita untuk maju, melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Jadi kalau kita melihat ke belakang, itu masa lampau, itu udah pas. Jadi ketika kita mau melihat sebuah kesempatan dalam kehidupan kita, kesempatan adalah waktu, berarti kita harus melihat ke depan, ke future, ke masa depan. Melihat apa yang Tuhan sedang mau kerjakan ke depan, bukan yang telah lalu. Jadi jangan pernah bernostalgia dengan masa lalu kita. Jangan pernah ingat yang masa lalu, karena itu sudah berlalu. Contohnya, ada orang seringkali berkata, aduh seandainya saya mengambil keputusan bulan lalu, atau tahun lalu, atau 5 tahun yang lalu, mungkin nasib saya nggak jadi begini buruknya. Seandainya dari muda saya benar-benar tidak hidup dalam hal yang tidak benar, ya, tapi saya hidup dalam hal yang benar, pasti masa depan saya hari ini hidup saya lebih bahagia. Itu sudah berlalu, itu bukan future, itu past yang telah berlalu. Makanya kita harus sadari kesempatan adalah waktu ke depan, waktu ke future. Ya, jadi antara kronos dan kairos ini adalah kesempatan yang Tuhan pertemukan untuk kita melihat ke depan. Kita lihat lagi yang lain. Bagaimana kisah ini di dalam Yohanes pasal 5. Jadi kesempatan adalah waktu yang Tuhan berikan. Yohanes 5 ayat 6 dan 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, perhatikan, ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hal yang kedua, kesempatan adalah janji Tuhan, bukan keberuntungan.
Dari ayat yang barusan kita baca, bagaimana Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan seketika itu orang itu sembuh. Ya, dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Lihat, ini yang Tuhan kerjakan. Jadi kita harus pahami opportunity bukan sebuah keberuntungan atau sebuah undian atau sebuah hoki-hokian. Tapi kesempatan adalah sebuah janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Janji Tuhan iya dan pasti dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat firman Tuhan berkata apa? 2 Korintus pasal 1 berkata, ayat 20, ayat 21 dan 22. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk kemuliaannya. Wow, gak namanya sampai situ. Perhatikan ayat 21, 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan, semua janji Allah iya dan amin. Katakan amin. Nah, bukan hanya sampai situ. Dia meneguhkan, dia mengurapi, bahkan dia memeteraikan, bahkan memberi Roh Kudus. Ya, sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jelas. Kita harus pahami kesempatan adalah sebuah janji Tuhan. Bukan sebuah keberuntungan yang kita nggak tahu. Yang kita hanya nebak-nebak. Tapi kita harus yakini ya kesempatan janji Tuhan. Janji ya dan amin. Dia telah berikan dalam kehidupan kita. Dia bahkan memberkati dalam kehidupan kita. Yang berikut. Kita lanjut ayat Yohanes pasal 5. Cerita yang tadi. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada hal yang kita harus pahami soal kesempatan. Kesempatan ternyata adalah peluang untuk kita berhasil atau tidak. Seperti orang yang sakit tadi. Dia bilang, Tuhan, tidak ada orang menolong aku. Ketika aku mau melangkah, orang lain telah mendahului aku. Lihat, kesempatan ada buat orang yang sakit yang di Alkitab. Tetapi dia selalu gagal. Bahkan selama 38 tahun dia gagal, dan gagal. Lihat bagaimana ya ternyata kesempatan juga kita sadari peluang untuk kita berhasil atau gagal. Ini tergantung dalam kehidupan kita. Ini tergantung bagaimana kita menyadari enggak. Ya karena ada sebuah keberhasilan dan kegagalan yang kita harus hadapi. Ini fakta, ini realita dalam kehidupan kita. Ya makanya kita harus sadari bagaimana kita menjalankan hidup kita. Ya ketika ada keberhasilan dan keberuntungan ini pasti ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah menyepelekan kesempatan ini. Jangan pernah berputus asa. Kalau Anda gagal, jangan menyerah. Seperti orang sakit tadi. 38 tahun dia berjuang, dia mati-matian supaya dia dapat mujizat kesembuhan. Menanti kairosnya Tuhan. Tapi gak kunjung datang. Tapi ketika kesempatan adalah janji Tuhan, datang waktunya, tiba waktunya, apa yang terjadi? Dia mengambil itu dengan luar biasa. Ini penting. Jadi dalam menghadapi sebuah kesempatan, ya kita benar-benar punya sebuah respon hati, sikap hati kita dalam menghadapi semua kesempatan. Sekarang kita mau lihat bagaimana saya atau kita meresponi ya sebuah kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Oke? Yohanes 5 ayat 9, 10 dan 11. Dikatakan dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Tetapi hari itu hari Sabat. Perhatikan ya, ayat 10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Oke. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Hal yang pertama, respon kita terhadap kesempatan Tuhan berikan. Sama seperti tadi, ya, yaitu jangan menunggu, tetapi ambillah setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Ini respon yang kita harus miliki. Dalam kesempatan opportunity of life dalam kehidupan kita. Jangan menunggu, jangan pasif. Tapi mari aktif, ambil setiap kesempatan yang ada. Orang yang sakit di Alkitab tadi berkata apa? Ya, dia berangkat, dia pergi, dia bertindak setelah dia sembuh. Dia gak menunggu-nunggu, gak malas-malasan. Bahkan aturan ada di istiadat pada hari itu adalah hari Sabat. Sebenarnya gak boleh. Ya, dia mengangkat tilam, itu dosa. Tapi dia tetap lakukan. Ya, karena dia gak mau menunggu. Dia mau melihat nih kesempatan. Dia harus bertindak. Dia gak mau menanti-nanti. Banyak kita orang Kristen seringkali terlalu pintar untuk membuat alasan dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan tidak memberi kesempatan. Ya, bukannya Tuhan tidak memberi peluang dalam kehidupan kita. Bukannya Tuhan tidak memberi harapan dalam kehidupan kita. Tapi kita yang sering melewatkan kesempatan-kesempatan Tuhan telah berikan. Ya, kita hanya menunggu. Bahkan datang kesempatan, nanti deh, masih ada kesempatan yang lain. Setiap minggu ada kesempatan buat kita untuk beribadah. Setiap hari ada waktu buat kita untuk berdoa, baca Alkitab. Tapi kita pikir masih ada hari esok. Nantilah, besok aja masih ada. Besok lagi masih ada. Padahal kalau ada hari ini, kesempatan hari ini, pergunakan. Pakai sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, ini kita harus pahamin. Ya, bagaimana jangan kita menunggu, tapi kita mengambil setiap kesempatan, peluang yang Tuhan telah berikan. Sama seperti orang sakit itu. Ya, dia gak menunggu, tunggu hari Sabat lewat, baru dia mau bergerak, mau berjalan. Tapi walaupun ada aturan apapun, dia tetap mengambil kesempatan ini. Karena dia tahu ini peluang, ini waktunya, kairosnya Tuhan. Buat dia bertindak dengan luar biasa. Yang berikut, ya Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Hal yang kedua, bagaimana respon kita terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Yaitu kita mau belajar menghargai dan pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Di ayat yang barusan kita baca, orang yang sakit tadi sudah sembuh. Lalu tiba-tiba Tuhan berjumpa lagi dengan orang sakit itu. Dan Tuhan bilang apa? Engkau telah sembuh. Artinya apa? Engkau telah mendapatkan kesempatan. Selama 38 tahun dia menanti kesembuhan. Dan akhirnya sembuh. Bayangkan 38 tahun. Waktu yang sangat lama dia menanti. Engkau telah sembuh. Dari 38 tahun engkau menanti kesembuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Jangan kembali ke kehidupan yang lama. Jangan sama seperti yang dulu lagi. Mari gunakan sebaik mungkin kesempatan ini. Untuk lebih baik dan lebih baik. Karena kesempatan adalah waktu. Artinya apa? Kairosnya Tuhan. Waktunya Tuhan untuk kita maju ke depan. Bukan kita kembali ke masa lalu. Kesempatan adalah sebuah peluang emas untuk kita bisa hargai. Ya, karena apa? Kesempatan adalah janji Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Dan kesempatan kita harus sadari. Ya, kesempatan untuk membuat kita berhasil atau gagal. Tergantung respon kita. Tergantung sikap kita. Tergantung bagaimana kita siap atau nggak siap terhadap kesempatan yang Tuhan telah berikan. Makanya responmu harus benar. Sikapmu harus benar. Ya, hargai kesempatan Tuhan telah berikan. Jangan sia-siakan. Jangan buang percuma kesempatan itu. Mari, setiap kesempatan ini adalah anugerah Tuhan.
Nah, saya mau bahas soal hargai, pergunakan semaksimal sebaik mungkin. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2, ini ayat minggu lalu, ayat pendahuluan kita. Bagaimana firman Tuhan mengingatkan lagi buat saya dan saudara. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini sekarang adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, perhatikan ayat yang pertama. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kasih karunia berbicara soal apa? Kesempatan. Begitu besar kasih karunia Allah. Begitu banyak kasih karunia Tuhan telah berikan buat saya dan saudara. Itu artinya kesempatan yang Tuhan berikan. Opportunity yang Tuhan telah berikan. Jangan sia-siakan. Karena ayat barusan kita baca dikatakan yang telah kamu terima. Kesempatan Tuhan telah berikan. Kesempatan kita telah terima. Makanya jangan disia-siakan. Anda sia-siakan, Anda menyesal kemudian hari. Anda sia-siakan, apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Efesus pasal 4. Tiba-tiba Tuhan bukakan ayat ini. Ya kalau kita nggak mau mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk hal kemuliaan Tuhan, untuk hal yang baik dan memuliakan Tuhan, berarti apa yang terjadi? Efesus 4 ayat 26 kita baca dulu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya jangan kembali ke masa lalu. Jangan melakukan hal yang buruk. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Ingat, kesempatan adalah waktu. Ada masa, ada periodnya. Ya, ada waktunya. Tidak selamanya kita menderita terus, ingat baik-baik. Ya, tidak selamanya kita sakit terus. Ya, ada masa kita sembuh. Pengkhotbah sudah bahas tadi. Nah, tapi di sini Tuhan ingatkan lagi, kesempatan Tuhan berikan kita mau pergunakan. Jadi jangan kita mau sia-siakan. Karena apa? Selanjutnya dikatakan 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan kata lain, kalau kita nggak mau menghargai kesempatan Tuhan berikan, berarti kita sedang menggunakan kesempatan buat siapa? Iblis. Jelas. Ya, kesempatan Tuhan berikan artinya Tuhan mau kita maksimalkan, pakai, gunakan buat kemuliaan Tuhan sebaik mungkin. Tapi kalau kita nggak mau pakai, berarti kita sedang pakai kesempatan kita untuk apa? Untuk iblis. Akhirnya kita dikuasai iblis. Waktu-waktu yang kita jalani hari-hari ini, ya kita pakai untuk kemuliaan iblis, bukan kemuliaan Tuhan lagi. Ini yang bahaya. Ayat selanjutnya, 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan lakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana kita mau benar-benar berubah. Dikatakan kalau orang yang dulunya mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi ada kesempatan untuk kita berubah. Masa lalumu gagal, masa lalumu kelam, buruk. Tapi ini kesempatan untuk kita berubah. Jangan sia-siakan. Ya, ini waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya pagi hari ini kita harus sadari kesempatan selalu datang dalam kehidupan kita. Karena kesempatan adalah waktu yang Tuhan telah berikan. Antara kairos dan kronos. Waktu Tuhan, waktu manusia bertemu, itulah kesempatan. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Karena kesempatan adalah janji Tuhan. Bukan keberuntungan. Bukan hoki-hokian. Bukan nasib-nasiban. Tidak. Tuhan berjanji. Tuhan menepati janjinya buat saya dan saudara. Hargai kesempatan Tuhan berikan. Yang ketiga, kesempatan ada peluang untuk kita berhasil atau gagal.
Jadi sekali lagi kita harus sadari dalam kehidupan kita. Kesempatan ini faktanya. Ada yang berhasil, ada yang gagal, tergantung Anda. Tergantung bagaimana Anda menyikapinya, meresponinya. Responi kesempatan Tuhan telah berikan. Dengan apa? Dengan menghargai ya setiap waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mempunyai respon dalam menghadapi kesempatan? Ingat, jangan kita menunggu, tapi ambil setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Aktif, jangan pasif. Hargai yang kedua, kesempatan yang Tuhan berikan. Pergunakan, pakai semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak pakai kesempatan kita untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita sedang dipakai kesempatan kita buat iblis. Kita sedang memakai kesempatan ini buat kerajaan iblis, bukan kerajaan Tuhan. Ini waktunya. Pergunakan kesempatan kita. Pakai kesempatan kita buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya kita selalu mau menghargai waktu, kesempatan Tuhan telah berikan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda firman kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun kami lagi. Engkau yang akan membuka mata hati kami. Dan Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam roh, dalam hati kami Tuhan. Biar firman-Mu terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Kota Pujian, dimanapun kami berada. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, masalah kami mau Tuhan tetap menghargai kesempatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kami mau sabar menanti janji Tuhan, menanti kesempatan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati semua jemaat Kota Pujian. Apapun pergumulan masalah hidupan kami percaya Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti berkati kami Tuhan. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan sertai kami di masa-masa pandemik ini. Kami senantiasa punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami terus Tuhan berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Berkati Indonesia. Pulihkan Indonesia, bahkan berkati seluruh dunia yang sedang terkena wabah COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan saat-saat ini kami pergunakan kesempatan kami untuk semakin dekat pada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami enggak mau Tuhan menunggu kesempatan, tapi kami mau mengambil setiap kesempatan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan buat presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, pemerintahan pusat sampai di daerah Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, beri mereka hikmat, beri mereka juga roh takut akan Tuhan, biar mereka juga bijaksana dalam mengambil semua keputusan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, berkati rakyat Indonesia, biar rakyat Indonesia juga tunduk dan taat pada aturan pemerintah, bisa juga bijaksana dalam hidup mereka. Berkati juga Tuhan buat masalah sosial ekonomi kami. Sekali lagi kami minta Tuhan mujizat-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dicurahkan. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami mau tutup doa dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, mengasihi kita, memimpin kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita angkat tangan buat kita pagi hari. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya
Tuhan. Ibadah kita selesai. Shalom. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.